Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi di channel favorit kita ya, di Entras gitu ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih kalau kita mau mulai bisnis domba ini tapi nggak punya modal sendiri gitu ya. Nah, bagaimana cara bekerja sama orang lain yang pemodal atau investor seperti itu gitu ya. Nah, di sini saya akan menceritakan jalannya Ternak Barokah dari waktu ke waktu dalam mencari investor gitu. Nah, yang paling utama gitu ya, yang paling utama sebelum kita mencari investor harusnya kita sudah selesai dengan amanah gitu ya, amanah di diri sendiri. Nah, itu yang syarat yang paling mutlak, intinya jujur dan amanah itu udah harus kita punya gitu ya. Contohnya gini, kita jangan sampai mempunyai sifat wah ini harga domba 1 juta, tak kasih 1.050.000 nih, aku untung 50.000 di laporan 1.050.000 nih. Nah, di markup gitu dananya. Mental seperti itu udah harus hilang kalau diri sendiri. Nah, ketika udah hilang, nanti ibaratnya akan dibukakan jalan untuk entah pemodal datang, investor datang, nah seperti itu. Nah, nanti cara-caranya seperti apa kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Oke. Jadi tahun pertama Ternak Barokah berdiri gitu pada tahun 2010. Ini cara mencari investornya atau pemodalnya. Jadi pemodalnya cuma invest domba. Jadi gitu. Jadi pertama pasar yang paling mudah untuk pemula adalah Idul Adha gitu ya. Target yang paling mudah adalah Idul Adha. Kenapa? Karena di Idul Adha harganya harga spesial gitu, bukan harga harian gitu. Harga spesial itu apa? Lebih tinggi dari harga hari biasa. Nah, saya sarankan ketika nanti mau masuk ke mana, mau mencoba bisnis domba, nanti pelihara jantan berapa ekor, lalu jual pas Idul Adha. Nah gitu, kebanyakan untung gitu ya, seperti itu. Nah, dulu waktu awal Ternak Barokah itu nembusin ya. Jadi kita silaturahim ke kakak kelas yang dia sudah berkecimpung di usaha domba gitu ya. Nah, itu bisa nanti dipraktekkan para yang pengen berusaha seperti saya ya. Jadi nanti nembusin orang yang memang udah punya usaha domba, lalu kita ngobrol nih. Nah, menawarkan kerjasama. Oh ya Pak, saya pengen jualan domba, cuma saya nggak punya modal. Nah, tapi saya punya ya semangat dan integritas yang tinggi bisa dijaga gitu. Nah, di situ kamu pasti akan ditanya, gimana coba lihat hitung-hitungan kamu gitu ya. Itu biasanya gitu. Nah, kalau dulu saya belum bawa hitung-hitungan waktu menghadap gitu ya. Jadi karena memang kakak kelas itu dia sudah sering jualan kurban, jadi intinya ada barang dari beliau gitu ya, lalu dikasih harga belinya, harga beli, lalu kita selisihkan 300.000. Nah, seperti itu cara jualnya. Jadi H-10 Ramadan, H-10 Idul Adha itu kita buka lapak gitu. Jadi nanti modal yang dari sendiri adalah bangun lapak sama pakan. Nah, gitu. Nah, terus dombanya dari kakak kelas saya seperti itu. Nah, jadi kita buat lapak di pinggir jalan yang memang itu potensi. Lalu kita stok pakan. Nah, nanti dombanya disetor dengan harga beli. Nanti kita selisin 300.000 dulu gitu. Harga jual seperti itu. Nah, nanti kita kurangi dengan operasional keuntungannya, nanti baru bagi hasil. Saya dapat 70%, kakak kelas saya dapat 30% seperti itu.
waktu awal seperti itu. Nah, syaratnya apa? Kakak kelas saya itu harus percaya sama saya gitu. Investor pemodal harus percaya sama jenengan gitu. Yang pertama, pengen dipercaya siapa sih? Yaitu harus amanah dan jujur dan amanah hanya gitu. Itu pertama kali kita menerapkan sistem bagi hasil syariah gitu. Seperti itu. Nah, itu bisa dicontoh para pemula gitu. Jadi jualnya pas Idul Adha, kita benar punya strategi matang untuk jualan di Idul Adha, hitung-hitungannya udah ada. Oh, saya bisa menjual 30 ekor. Kita minta, saya besok pengen jual 30 ekor, harga jual segini gitu. Jadi dari jenengan harga jual berapa? Nah, seperti itu. Kita bisa sistem bagi hasil. Kita bisa sistem apa? DP dulu. 30 ekor saya bawa, saya DP 1 juta semua gitu. Cuma untuk memotong bahwa domba itu milik saya gitu. Nah, setelah itu nanti buat perjanjian. Oh, Pak, gimana kalau ini nanti 30 ekor ini habis? Oh, boleh ditambah lagi. Oh, gimana kalau 30 ekor ini sisa? Oh, boleh saya tarik lagi dengan harga yang sama atau seperti apa. Nah, itu pintar-pintarnya kita dalam menego si pemodal atau si investor itu tadi. Nah, seperti itu gitu. Jadi caranya seperti itu, mudah sekali. Nah, kita jual pas Idul Adha dengan harga spesial. Insya Allah ya, ketika kita memang bagus itu ya, timingnya, manajemennya itu pasti untung gitu ya. Dan harganya harga spesial kalau Idul Adha. Nah, seperti itu. Nah, tahun kedua sama. Cuma di sisi lain kita nyari, kan di sapi ini kita apa? Di sapi ini belum ada modalnya karena besar ya. Nah, saya nyoba guide nih. Jadi kalau kambing itu dengan kakak kelas di tahun kedua, sapi mulai nih nawarkan proposal di saudara. Pertama di saudara atau uang kita sendiri dulu, total ada berapa gitu ya, ditarik. Saya nggak sendiri dulu, saya berempat. Ya, berempat, awal itu berempat. Lalu masing-masing kita bisa kontribusi berapa persen di situ gitu, berapa dana. Nah, terus habis itu kita kebutuhan total berapa gitu. Nah, lalu kalau uang kita sendiri kurang, kita buka open investor gitu ke saudara dulu, saudara kandung ayah, ibu gitu ya, kakak. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah tercukupi, oh aku pengen cuma butuh modal 20 juta, oh ya dapat gitu ya, buat beli satu sapi dulu gitu. Saya menerapkan sistem kayak gitu. Tahun kedua sama, tahun ketiga sama gitu. Nah, hingga tahun keempat saya berusaha mandiri gitu ya. Karena sudah tahun pertama, kedua, ketiga itu udah tahu cara berbisnis di Idul Adha. Tahun keempat saya mandiri full. Saya tentukan nih, tahun ini mau jualan sekitar 200 domba. Sapinya 50. Oh, kebutuhan dana total berapa ratus juta. Nah, seperti itu. Nah, saya ajukan ke orang-orang, kolega-kolega gitu ya. Kita target dulu, kita daftar dulu dari keluarga kira-kira siapa. Jadi kita buat list A, B, C, D, E, F. Terus dari teman siapa? A, B, C, D, E, F, G, E, juga gitu. Dari orang yang memang potensial siapa aja, didata, kita hubungi satu-satu. Pak, saya punya penawaran bisnis bagus nih, untungnya segini ya, langsung. Jadi biar dia tertarik gitu. ROI nya segini gitu, sekian persen gitu, dengan perhitungan segini. Oh ya, nanti kita ketemu. Nah, pasti seperti itu. Nah, ketika ketemu, jelaskan sesingkat mungkin, semenarik mungkin gitu ya. Oke ya. Jadi begitu. Jadi jelaskan sesingkat mungkin, semenarik mungkin gitu ya. Pak, saya punya bisnis ini domba, saya bisa menjual segini gitu. Tahun kemarin saya menjual segini, tahun ini harapannya bertambah segini gitu. Nah, saya butuh dana sekian, keuntungannya kira-kira segini gitu. Tahun lalu segini. Nah, seperti itu. Jadi tahun lalu sekian, tahun lalu 20% ROI-nya Pak, tahun ini berapa persenannya gitu. Jadi investor tuh dengan langsung tertarik gitu. Wah, setelah tertarik, yang penting ketemu dulu, dijelaskan, just. Nah, nanti pas penjelasan itu pasti investor tuh tahu. Oh, ini gelagat orang
bohong. Ini gelagat orang pengusaha, oh ini orang polos, ini orang udah profesional lah, maksudnya ya terserah jenengan semuanya pribadi masing-masing. Yang penting kita harus sudah selesai dengan diri kita sendiri, yaitu amanah, jujur dan amanah itu harus kunci wajib pokok gitu, seperti itu gitu ya. Nah setelah kita jelaskan ke investor di total kira-kira berapa nih kebutuhan dananya kita gitu ya, kira-kira berapa sih kebutuhan dananya kita. Oke, udah dapat, kita kumpul berapa, oke kita running gitu ya, kita udah mulai pengadaan dan lain-lain seperti itu caranya. Jadi kita target berapa ekor ini, jadi ini kita bahas untuk Idul Adha dulu, penjualan Idul Adha. Berapa ekor yang akan kita jual di Idul Adha ini gitu ya. Lalu kebutuhan dananya berapa. Nah habis itu kita catat investor yang potensial, lalu kita hubungi satu-satu, lalu kita prospek satu-satu, kita temuin dengan yang rapi, jangan asal-asal ya. Jadi tadi seperti itu ya, kita pertama tentukan target berapa total domba yang akan terjual, kedua berapa dana yang dibutuhkan, ketiga kita list semua orang yang potensi dari keluarga, teman, orang lain yang berpotensi gitu, yang punya dana, di list semuanya gitu ya, yang kemungkinan. Habis itu kita jelaskan apa ini proposal kitanya. Proposal, jangan lupa yang pertama kali proposal kita buat target itu dituangkan di dalam proposal. Nah proposal itu 1 lembar itu cukup, 2 lembar cukup. Jadi nanti kita gambarannya yang singkat aja ya, proposalnya singkat tapi bagus gitu. Di situ intinya hitungannya bisnisnya seperti apa gitu, cash flow-nya seperti apa. Nah terus berapa lama nih pengembalian uang ke investor, itu sangat penting itu biasanya. Nah kebanyakan investor itu suka di Idul Adha karena apa? Paling 3 bulan uang mereka balik. Nah seperti itu, singkat tapi keuntungannya besar gitu. Jadi buat proposal, buat target dituangkan dalam proposal. Habis itu lalu kebutuhan dananya berapa, list investor, hubungin investor, temuin gitu ya, temuin. Nah habis itu MOU, buat MOU-nya gitu, seperti itu. Nah seperti apa MOU-nya itu nanti bisa cari sah di internet, banyak gitu contoh-contoh di internet MOU gitu, perjanjian gitu, pihak satu pihak kedua. Nah seperti itu. Nah setelah MOU ditandatangani, uang serahkan ke kita gitu. Nah ketika udah itu ya kita kelola dengan baik gitu ya, kita belikan dombanya, kita pelihara. Jangan lupa tetap laporan ke investor terus, maksudnya oh sudah beli domba sebanyak sekian gitu ya, seperti itu. Dan buat grup investor sendiri gitu, jadi antar nanti bisa koordinasi lah situ gitu ya. Nah seperti itu. Nah kalau kita mau usaha di bidang domba untuk kurban Idul Adha gitu ya. Nah setelah sudah selesai gitu ya, itu langsung kita kapan laporan itu atau uang dikembalikan setelah seminggu setelah Idul Adha, 2 minggu setelah Idul Adha, terus berapa. Jadi di MOU itu sudah dituangkan gitu. Jadi sebelum waktunya kalian harus sudah selesai laporan, harus udah kirim balik uangnya. Laporannya udah selesai, kirimkan ke investor dalam bentuk PDF gitu. Oh segini untung yang ditulis untung, rugi yang ditulis rugi, seperti itu ya. Intinya jujur, jangan bohong, intinya seperti itu. Udah selesai dibalikan uang investor, udah itu aman gitu ya. Jadi kita berusaha tahun pertama itu kalau kita bisa aman, menjaga amanah masalah waktu itu insya Allah tahun berikutnya pasti investor itu akan invest lagi gitu. Nah itu untuk Idul Adha gitu. Nah terus kalau untuk jangka lama nih, penggemukan atau breeding itu seperti apa gitu ya, seperti apa ininya, cara ke investornya gitu. Nah kalau ke penggemukan, pertama yang paling penting itu adalah jelaskan nih, oh di sini
pasar untuk domba itu masih kurang gitu ya. Coba saya sanggup memelihara sekian ekor gitu Bu, dengan rincian seperti ini. Nah, dituangkan di situ di dalam perhitungan. Oh, ini saya pelihara 200 ekor. Dari 200 ekor itu harga bakalannya per kilonya kemarin udah dihitungannya 38.000 per kilo, terus pakan berapa. Nah, seperti itu nanti kita bisa contoh ini. Itu video yang di bisnis plan itu bisa dituangkan dalam apa? Proposal gitu ya. Gitu, seperti itu. Jadi kita buat seperti itu, kita tawarkan ke investor gitu. Ini seperti itu. Jadi sebenarnya inti dari semuanya itu adalah di diri kita dulu. Jadi kitanya udah jujur, amanah dulu gitu ya. Nah, itu cukup. Nah, setelah itu kita mau belajar ini ini tentang domba nih. Nah, kalau domba seperti ini digimanain, belinya gimana, terus jualnya caranya gimana, lalu kita ngobatinya gimana, pakannya apa. Nah, itu harus kita punya juga agar kita nanti bisa naik level gitu ya. Sumpama kita baru dapat investornya cuma 200 ekor nih ya, awal mana 50 ekor, oh ada uang, jalani dulu, jangan mengeluh, jalani dulu gitu. Itu baru diuji kita tuh, 50 ekor ini sanggup nggak ini menjaga domba, menjaga investor, menjaga uang. Nah, ketika itu sanggup gitu ya, itu yang sering saya alami itu malah investor yang datangnya bukan dari list saya itu, entah dari siapa itu, tiba-tiba datang ke kandang atau menghubungi saya minta ketemu, tiba-tiba invest gitu ya. Memang apa ya, kayak mimpi gitu ya, datang ke kandang, oh gimana ini sebetulnya dana berapa, 1,5, gimana perhitungannya, bla 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 bla. Oke, itu saya nggak apa-apa, saya invest. Nah, sangat enak sekali ketika kita memang udah mempersiapkan diri kita sendiri gitu ya, kapasitas kita udah sanggup untuk mengelola uang segitu, kita akan diberikan uang segitu gitu ya. Buat teman-teman peternak atau yang mulai berusaha ternak gitu ya, pertama gitu ya, teman-teman harus jujur dulu, amanah gitu ya, dan bisa menjaga integritasnya gitu ya. Kedua, teman-teman ketika kita belum punya modal ya, kita berusaha menjaga amanah investor itu dengan baik gitu ya. Ya, sebaik gimana cara menjaganya. Pertama, memang sebenarnya jujur sama amanah itu belum cukup, kita harus punya ilmunya. Nah, kita harus punya ilmunya gitu. Kalau kita udah punya ilmunya, itu insya Allah enak menjalaninya gitu ya. Kita tahu gitu ya, oh ternyata seperti ini, nggak punya seperti itu, oh begini bisa, oh dikasih makan ini juga bisa, oh baik gitu. Nah, jadi semakin mudah kita menjalaninya. Nah, terus silahkan coba gitu ya, trik-trik dari saya tadi ketika udah mulai pengen niatkan lillahi ta'ala gitu ya, kita pengen mencari investor gitu ya, dan berdoa dapat investor yang benar-benar dananya ini, sumber dananya ini barokahi gitu ya. Barokahi itu dikit tapi terasanya bisa nikmat sekali gitu ya, banyak nikmat banget gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu yang sangat berpengaruh gitu ke kita gitu. Ketika dana itu udah barokah, kita pengelolanya amanah, nah kita tinggal ikuti step-stepnya aja gitu ya. Insya Allah di akhir gitu ya, masalah penjualan gitu, kita tetap berusaha gitu, nanti hasilnya dipasrahkan yang kuasa gitu ya. Nah, kalau untuk kurban ini ada trik-trik ini masalah penjualan gitu ya, bisa pakai voucher, bisa pakai reseller itu ya. Cuma kalau untuk jumlah di bawah 50, insya Allah pasti bisa lah dicoba gitu ya. Insya Allah pasti bisa gitu. Tentukan domba besarnya seberapa yang paling laku saat itu, pilih domba yang kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Itu mungkin dari saya ya, silahkan dicoba step-step tadi, semoga bisa bisa menginspirasi gitu ya. Jenengan semua. Ya, dulu ceritanya saya memang dulu mencari investor. Nah, harapannya nanti nih mulai mendekati nih pengen jadi investor juga gitu ya. Jadi
marilah jadi peternak yang cerdas, jujur dan amanah. Oke, sekian dari saya, banyak kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.